Jadi kita di sini sebagai tim kuasa hukum mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Fadlizon. Saya melaporkan Fadlizon yang diduga melanggar kode etik selaku pimpinan maupun selaku anggota DPR. Yang mana atas peristiwa kemarin, nah itulah kita bukan anak kecil lagi, dengan mudah gampang memahami itu adalah sebagai bentuk upaya mempengaruhi. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91/PUU 18 tahun 2020. Kita melihat dalam berita juga, dalam video-video yang kita sudah kumpulkan, ada unsur ini dugaan unsur penghasutan. Permintaan pelapor dikabulkan. MKD bakal panggil Fadlizon soal cuitan Invisible Hand UU Cipta Kerja. Politikus Teddy Gusnaidi menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD bakal memanggil anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon atas dugaan melanggar kode etik. Hal itu dia sampaikan usai memenuhi panggilan MKD untuk memberikan penjelasan atas laporan terhadap Fadlizon terkait cuitan Invisible Hand UU Cipta Kerja. Jadi permintaan saya itu tadi, minta Fadlizon dipanggil ke MKD. Dan MKD alhamdulillah mengabulkan dan akan memanggil Pak Fadlizon mungkin di tanggal 16 atau 15 Desember untuk menjelaskan siapa Invisible Hand itu. Katanya di Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 8 Desember 2021. Tadi mengungkapkan dalam pemanggilan tersebut dirinya juga ditanyakan motif melaporkan Fadlizon. Dia menyebut narasi yang dibuat Fadli sangat berbahaya dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat kondisi tak kondusif. Kita tahulah organisasi-organisasi, orang-orang yang memang menyerang dan tidak ingin bangsa ini menggunakan sistem Pancasila. Nah, dengan narasi yang dibangun Pak Fadlizon, kelompok ini akan menyampaikan ke bawah, kalian lihat nih sistem negara yang kalian puja-puja. Ternyata sistem ini bisa dimasuki, bisa diatur, bisa dipesan oleh siapapun. Jadi sistem di negara ini bobrok karena pasal dalam undang-undang itu bisa dipesan, paparnya. Tadi menyerahkan sepenuhnya kepada MKD DPR apakah Fadlizon akan diberikan sanksi atau tidak. Politikus Teddy Gusnaidi menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD bakal memanggil anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon atas dugaan melanggar kode etik. Paling tidak dengan laporannya itu tadi mengingatkan muruah lembaga negara harus dijaga. Biarkan saja MKD yang memutuskan sanksi atau tidak. Saya tidak punya kepentingan apapun karena buat saya paling tidak mengingatkan bahwa lembaga ini harus dijaga murahnya, bebernya. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MK oleh politikus Teddy Gusnaidi. Teddy menuding Fadli melanggar kode etik lantaran cuitan Fadlizon soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang UU Cipta Kerja. Hari ini, Senin 29 November 2021, saya selaku warga negara Indonesia telah melakukan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Fadlizon selaku anggota DPR RI kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Dan telah diterima pengaduan tersebut oleh sekretariat sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Kata Teddy kepada wartawan Senin 29 November 2021. Teddy menjelaskan alasan dirinya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik. Dia mengatakan seharusnya Fadlizon menghormati UU Cipta Kerja yang merupakan produk legislasi dari DPR. Artinya sebagai anggota DPR harusnya Fadlizon itu menghormati UU Cipta Kerja sebagai produk hasil dari legislasi di DPR. Bukan membuat framing dengan menuding seolah-olah produk UU Cipta Kerja hasil legislasi tersebut adalah negatif atau buruk. Seharusnya dia memberikan usul dan saran yang positif di dalam proses pembahasannya di DPR, ucapnya. Menurut Teddy, cuitan Fadlizon itu berbahaya, apalagi Fadli telah menuding proses demokrasi dikotori dengan invisible hand, sehingga ucapannya ini akan berakibat atau berdampak menimbulkan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada DPR dalam setiap pembuatan undang-undang.